Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan hari ini, kita berjumpa lagi dalam mata kuliah desain grafis ya. Untuk kali ini kita memasuki pertemuan yang ke-10. Di sini kita akan membahas topik yaitu perangkat lunak desain grafis atau multimedia. Nah, istilah lain itu ya software atau aplikasi yang digunakan dalam desain grafis atau multimedia ya. Oke, kita masuk ke pengertian dulu. Di sini adalah perangkat lunak atau software multimedia adalah komponen-komponen dalam data processing system berupa program-program untuk mengontrol bekerjanya sistem multimedia. Ya. Nah, tidak dari multimedia aja desain grafis ya. Jadi di dalamnya sudah ada sistem ya. Jadi ketika kita mengoperasikan perangkat lunak atau software untuk desain grafis atau multimedia, yaitu untuk mengontrol bekerjanya dari sistem desain grafis atau multimedianya ya. Di dalam sebagai contoh ya, di dalam desain grafis ya. Desain grafis di dalamnya kan merupakan sebuah sistem ya. Dan sistemnya itu terdiri dari beberapa komponen, yaitu bisa dari bentuk, warna, teks, dan lain-lain yang nantinya dijadikan satu dan sehingga jadi kumpulan komponen itu menjadikan sebuah produk yang bisa dikomunikasikan atau yang mengandung makna atau pesan gitu ya. Oke, itu ya. Terus di dalam perangkat lunak juga di sini ada 3 bagian ya. Yang pertama ada yang dikatakan sebagai bahasa pemrograman multimedia. Terus yang kedua ada perangkat lunak sistem multimedia. Terus yang ketiga yaitu perangkat lunak aplikasi multimedia. Ya, itu ya. Ada 3 ini ya. Yang pertama bahasa pemrograman multimedia, terus yang kedua kaitannya dengan perangkat lunak sistem multimedia, terus yang ketiga perangkat lunak aplikasi multimedia. Oke, kita masuk ke bahasa pemrograman multimedia ya atau desain grafis ya. Oke. Di dalam aplikasi ya ada istilah bahasa pemrograman ya. Jadi bahasa pemrograman di sini adalah bahasa komputer ya yang digunakan oleh seorang programmer atau desainer ya untuk membuat aplikasi ya. Kayak contohnya di sini ada assembly, terus ada C, C++, terus ada Power Builder, Delphi, SQL ya. Ada Flash Programmer dan Java. Ini contohnya ya. Terus sekarang masuk ke perangkat lunak sistem ya. Nah, di dalam perangkat lunak terdiri dari sistem operasi ya. Nah, misalnya di sini ada DOS, ada Windows 95, 98, Windows XP, Windows Vista 7, 10, ada Unix, ada Linux, ada macOS, dan ada yang lainnya juga ya. Nah, di sini merupakan contoh dari sistem software ya. Jadi sistem software itu berarti dia program utama ya setelah kita menginstal aplikasi lainnya. Jadi ketika kita ingin menginstal aplikasi desain grafis atau multimedia seperti CorelDRAW, terus mungkin ada lagi Photoshop, terus
Adobe Premiere dan lain-lain, itu harus ada syarat dulu, yaitu memiliki sistem operasi. Ya, jadi program utama. Contohnya di sini yang sering kita gunakan yaitu produk Windows. Nah, Windows di sini yang terbaru yaitu Windows 10. Oke. Selain Windows juga nanti ada Unix ya atau Linux ya. Terus ada lagi macOS. Jadi kita menggunakan aplikasi desain grafis atau multimedia harus ada program sistem dulu. Terus yang berikutnya perangkat lunak aplikasi multimedia ya. Nah, ini lebih ke aplikasinya ya. Yang pertama pemrogramannya untuk membuat program ya. Terus yang kedua sistemnya, terus yang ketiga ini adalah aplikasinya. Yang pertama yaitu perangkat pengolah teks ya. Nah, pengolah teks itu umum ya biasanya ya. Di dalam aplikasi Office saja sudah bisa untuk mengolah teks ya. Seperti Microsoft Word, PowerPoint ya, itu sudah bisa mengolah teks ya. Tapi sekarang program tersebut ya biasanya memiliki multifungsi ya gitu. Terus yang kedua perangkat lunak pengolah animasi dan grafik 2 dimensi ya. Nah, di sini contohnya ada 2 pengelompokannya yaitu grafik 2 dimensi vektor. Terus yang kedua grafik 3 dimensi raster ya. Kalau grafik 2 dimensi vektor itu dalam pembuatan sebuah bentuk bukan tergantung ya. Jadi berasal dari sebuah garis ya. Itu dikatakan sebagai vektor ya. Misalnya menggunakan CorelDRAW, Macromedia Freehand, Adobe Illustrator ya, terus OpenDraw dan lain-lain. Tuh, ada lagi yang kedua yaitu grafik 2 dimensi raster. Raster itu lebih ke pixel. Jadi sebuah bentuk itu berasal dari sebuah titik gitu, kumpulan titik. Misalnya di sini ada Photoshop, ada Jasmine, ada Sopro dan GIMP dan lain-lain. Kalau kaitannya dengan animasi ya, animasi yang 2 dimensi ya. Contohnya Macromedia Flash, Adobe Image Ready dan lain-lain. Kalau Macromedia Flash sekarang sudah berganti namanya Adobe Flash ya. Nah, terus yang ketiga yaitu perangkat lunak mengolah animasi dan modeling grafik 3 dimensi ya. Kalau ini 2 dimensi, yang ketiga 3 dimensi. Contoh aplikasinya seperti 3D Max ya, 3D Studio Max, Blender, Maya, Soft Image, Liquid dan lain-lain. Jadi di sini sudah ada kalau secara matematikanya itu kalau 3 dimensi ada 3 garis ya, yaitu sumbu X, sumbu Y dan sumbu Z ya. Kalau yang 2 dimensi cuma ada 2 garis atau 2 sudut ya, yaitu garis X dan garis Y. Oke, terus yang berikutnya adalah perangkat lunak aplikasi berbasis web ya. Nah, berarti di sini menggunakan aplikasi multimedia atau desain grafisnya berbasis web. Jadi diakses melalui browser. Nah, di sini untuk melalui browser bisa lokal dan internet ya. Jadi bisa dalam jaringan lokal
bisa juga dalam jaringan internet. Dan sekarang juga sudah banyak, kalau kita ingin mengedit sebuah gambar, sebuah video ya secara online, apalagi sekarang sudah ada smartphone ya di Android ya, perangkat lunak atau software yang seperti itu sudah mudah untuk didapatkan. Oke, di sini ada beberapa alat yang digunakan dalam multimedia atau desain grafis ya. Dan tentunya di sini ada keyboard, ada PC unit ya. PC unit itu personal computer unit ya. Jadi ada komputernya atau menggunakan notebook atau laptop, ada CD, ada mikrofon, speaker, monitor, scanner, printer, kamera digital, terus ada video kaset, terus ada tape recorder, mouse dan lain-lain ya. Dan semua ini biasanya untuk sebuah perkumpulan alat dalam komputer yang merupakan sistem juga untuk menghasilkan sebuah produk baik desain maupun multimedia. Kayak di dalam sistem multimedia, di dalamnya kalau kita lihat produk yang utuh ya, yang dikaitkan dengan multimedia, di dalamnya itu sudah ada grafiknya, sudah ada teksnya, sudah ada audionya, sudah ada animasi, terus sudah ada videonya, dan ada komputer interaktif ya. Itu yang dimaksud dengan sistem multimedia itu. Terus bagian sistem multimedia ya. Nah, sistem multimedia dapat dibagi menjadi beberapa ya. Yang pertama yaitu sistem multimedia standalone. Terus yang kedua sistem multimedia berbasis jaringan. Ya. Kalau standalone itu jadi sistem ini sistem komputer multimedia yang memiliki minimal storage atau minimal penyimpanan ya. Contohnya di sini hard disk, CD-ROM ya. Terus kalau alat inputnya berarti ada keyboard, mouse, scanner. Kalau outputnya speaker, monitor, LCD, dan VGA dan sound card ya. Itu pembagian sistem multimedia yang pertama, yaitu sistem multimedia set alone ya. Terus yang kedua sistem multimedia berbasis jaringan. Nah, di sini terhubung dengan bandwidth ya atau internet ya. Jadi dalam penggunaan aplikasinya terhubung dengan jaringan ya. Dan ini lebih cenderung ke adanya bandwidth atau internet. Kalau sekarang ini namanya ya kuota ya. Terus berbagai aplikasi dalam multimedia ya. Jadi ini contoh untuk aplikasi multimedia dalam bisnis ya. Biasanya digunakan presentasi, pemasaran, periklanan, demo produk, katalog, dan lain-lain. Ini kaitannya dengan aplikasi yang dibutuhkan dalam bisnis ya. Ada lagi dalam dunia pendidikan, tutorial, simulasi, dan pelatihan. Terus yang lebih canggih lagi yaitu e-learning ya, electronic learning, yaitu sebuah sistem atau aplikasi sistem yang untuk pembelajaran ya. Terus ada lagi aplikasi multimedia dalam hiburan ya. Nah, di sini dikelompokkan ada yang games, ada film ya, olahraga dan hobi. Oke, ada lagi yang video on demand ya. Nah, terus ada lagi aplikasi untuk kepentingan publik atau institusi atau perusahaan ya. Oke. Nah, contohnya di sini untuk militer, untuk pariwisata, untuk kesehatan ya, seperti nanti contohnya ada animasi petunjuk kesehatan dan lain-lain ya. Nah, itu.
Nah, ini contoh aplikasi multimedia atau desain grafis yang untuk kesehatan ya. Contohnya ini buatan Microsoft ya. Terus contoh aplikasi lain untuk pembelajaran. Ya, pembelajaran atau lebih kerennya itu CD interaktif ya. Terus ada lagi aplikasi untuk pembelajaran juga. Ini kaitannya dengan pembelajaran bahasa ya. Terus nah ini untuk saat ini aplikasi multimedia dalam jaringan, contohnya yaitu menggunakan YouTube ya. Nah, YouTube di dalamnya sudah macam-macam komponen ya, ada tagnya, ada gambarnya, ada videonya, animasi dan lain-lain. Oke, saya kira itu dulu untuk pertemuan yang ke-10 ini ya, kaitannya dengan perangkat lunak di desain grafis atau multimedia. Saya kira cukup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.